Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Semoga kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang masih sakit atau baru sakit, semoga segera sehat kembali. Tetap semangat, karena semangat merupakan booster yang utama dari segala booster. Nah, kita akan memulai lagi diskusi yang ke-25 kelompok pencapir setelah kita kemarin mengadakan HUT yang kedua, ya, diskusi ke-24 kita adakan secara hibrid, offline dan online, yang alhamdulillah mendapatkan apresiasi yang luar biasa dengan dihadiri oleh narasumber dari 3 kementerian, yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Kemenkraf. Nah, semoga apa yang sudah kita lakukan itu menjadi booster juga buat kita untuk tambah lebih semangat, tetap konsisten memberikan meluangkan waktu untuk berbagi dan menambah ilmu. Sebagaimana kita ketahui, kelompok pencapir adalah kelompok notaris, pembaca, pendengar, dan pemikir, di mana kita selalu konsisten setiap bulannya membahas hal-hal yang ada di sekitar notaris dan ilmu hukum lainnya. Tujuannya adalah sebanyak mungkin bisa mendalami bidang-bidang ilmu hukum dan juga mengajak masyarakat untuk lebih mengenal apa sih notaris, apa sih pekerjaan notaris, dan juga ilmu-ilmu yang ada di masyarakat yang sangat penting tentunya, dari mulai masyarakat itu dari orang itu lahir sampai orang itu meninggal. Nah, di acara yang ke-25 ini kita akan mengangkat tema perjanjian kredit sindikasi dan restrukturisasi kredit pada perbankan. Hal ini tentunya menjadi sangat cocok disajikan pada masa pandemi, karena selama kita ketahui di masa pandemi ini ada sangat kontroversi luar biasa. Pada menengah ke bawah itu banyak sekali hempasan-hempasan krisis, di mana banyak mengeluh tidak bisa menyelesaikan kewajibannya di bank dan meminta kebijaksanaan untuk restrukturisasi. Tadi sepintas Pak Robin menyebutkan bahwa ini akan diulas lebih banyak untuk segmen UMKM. Ya, bagus juga, karena apa? Karena memang notaris kan banyak juga tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, tentunya banyak juga berhubungan dengan para pelaku UMKM. Tentunya semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadikan tambahan notaris menjadi agen sosialisasi untuk restrukturisasi pada perjanjian kredit yang ada di masyarakat. Kemudian di segmen lain ada juga masyarakat atau kelompok pengusaha yang memerlukan sindikasi. Karena apa? Karena banyak memerlukan modal yang sangat banyak. Contoh adalah misalnya sekarang lagi booming itu telekomunikasi, ya, karena segala sesuatu kita lakukan melalui Zoom seperti sekarang ini, melalui online atau aplikasi lain. Kemudian juga industri farmasi, rumah sakit itu sangat luar biasa membutuhkan pendanaan. Nah, kalau misalnya tidak dicukupi dengan satu bank saja, maka tidak aneh lagi bank-bank itu berkumpul untuk membentuk satu sindikasi yang akan mensupport fasilitas kredit yang dibutuhkan oleh debiturnya. Nah, dua sisi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Ini adalah yang akan kita sajikan pada diskusi kali ini. Sebelum kita mulai, kita akan simak dulu bumper video seperti biasa, sekaligus memperkenalkan para narasumber dan juga tata tertib dalam berdiskusi. Silahkan disimak.
demikian video bumper untuk memulai diskusi hari ini. Di awal sudah dikemukakan bahwa restrukturisasi pada kredit perbankan itu sangat banyak terjadi di masa pandemi. Kadang-kadang kita dapat curhat dari teman-teman, nggak ada fasilitas baru untuk notaris, ya perjanjian kredit baru, adanya restrukturisasi terus gitu. Ya bagaimana? Karena ada sebagai suatu imbas daripada pandemi yang mengakibatkan krisis di bidang ekonomi juga. Nah, di sini telah hadir Bapak Robin Hattari. Bapak Robin Hattari itu perjalanannya sih panjang ya, dari mulai orang perbankan lah ya Pak Robin ya, kemudian masuk ke BPPN, kemudian pokoknya ahli restrukturisasi banget deh. Nah, makanya tepat sekali pada hari ini Pak Robin kita hadirkan sebagai pembicara, dan terima kasih kami sampaikan dari Ruang Pencapir kepada Pak Robin yang sudah berkenan untuk dapat sharing pada hari ini walaupun dalam keadaan yang kurang sehat. Selamat pagi Pak Robin. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Teti atas undangannya dan Bapak Ibu dari Kelompok Pencapir. Mungkin sebelum ini saya akan share dulu bahan materi presentasi. Ya, Pak Robin akan langsung memulai ya, dan akan share screen sendiri. Untuk teman-teman, seperti tadi di dalam bumper sudah disebutkan, tolong di mute. Nanti kalau ada pertanyaan yang mau disajikan bisa di chat room, atau nanti di akhir sesi pada saat tanya jawab bisa raise hand. Oke, kita tidak berlama-lama, silahkan Pak Robin dimulai materinya. Baik, terima kasih Ibu. Jadinya mungkin saya presentasi materi lebih kan restrukturisasi terhadap kredit UMKM ya. Jadi kita mulai dulu terhadap profil dari UMKM itu sendiri di Indonesia. Kalau kita ngelihat ya global view UMKM ya, formal SME, small medium enterprise itu rata-rata kontribusinya sekitar 40% PDB di negara berkembang ya. Nah ini belum termasuk informal SME ya. Tentunya informal SME itu mempunyai job creation yang cukup besar ya. 600 pekerjaan ya diperlukan di tahun 2030 untuk mengabsorb global workforce. Ini dampak UMKM sendiri. Nah, bagaimana pertumbuhan UMKM di Indonesia? Nah, kita lihat dari 2008, 2010, 2015 sampai 2018 UMKM itu tumbuhnya signifikan ya, terutama di komposisi terbesarnya di mikro. Ya, jadi dominasi peran mikro 2010 sampai 2018 yang pesertanya 99% ini sangat signifikan. Nah, bagaimana kita mendefine antara mikro, kecil, menengah, dan besar? Umumnya mikro itu di bawah kita anggap nih kredit kur di bawah 50 juta. Kecil itu antara 50 juta sampai 500, nah menengah 500 sampai 1 M, besar itu antara 1 sampai 10 M. Jadi ini kontribusinya berbeda segmentasinya. Jadi kalau kita lihat yang mikro ini memang sebagai pesertanya, komposisi pesertanya sangat besar, usahanya besar, tapi kita melihat yang fenomena yang menarik adalah pertumbuhan yang besar di menengah. Nah, kalau menengah ini ya bagaimanapun ini yang menarik yang saya bilang the growth of entrepreneurship. Nah, growth-nya ini meskipun komposisinya masih kecil dibanding dengan yang mikro, tapi menengah inilah adalah yang untuk bank dibilang dagingnya. Kalau Bapak Ibu ingat ya, antara 2010 sampai 2018 banyak produk-produk bank yang bermunculan, diantaranya ada Danamon ya, dengan DSP, Dana Mitra Usaha Rakyat, dari BTPN, Danamon kredit UMKM-nya juga timbul, dan juga ada dari BRI yang tumbuh. Nah, kalau kita lihat secara tenaga kerja, ya, komposisinya tentunya mikro lebih besar ya, tapi menengah juga cukup besar. Nah, the growth-nya ini cukup menengah antara kecil dan menengah.
yang bagaimanapun growth inilah yang kembali yang saya melihat adalah the drive toward entrepreneurship ya. Jadi kewirausahaan usaha antara kecil menengah. Nah, mikro ini kadang-kadang sering dimix dengan KUR, kredit usaha rakyat. Jadinya bisa tidak tergolong karena lebih kepentingannya banyak KUR yang digunakan untuk konsumsi ya. Konsumtif ya, bukan terhadap usaha. Kalau kecil menengah rata-rata memang kelihatannya lebih ke produktif. Nah, kalau lihat kontribusi dari PDB sendiri ya, mikro dan yang besar. Nah, ini kita lihat pertumbuhannya ya. Antara mikro dengan besar hampir sama karena size-nya paling besar, mikro sendiri ya. 37,7% dan besar hampir sama. Nah, growth-nya rata-rata emang 166% yang cukup fantastis. Bagaimana profil kredit UMKM? Ya. Nah, kalau kita melihat dari sumber OJK, ya mayoritas yang kecil ini dan menengah inilah yang menjadi suatu porsi yang seperti tadi saya jelaskan. Ya, 43% itu komposisi kredit UMKM itu di posisi menengah dan kecil itu 32%. Ya. Makanya perlu pengelolaan penanganan kredit segmen yang efektif, efisien, terukur, mencegah memburuknya kualitas kredit UMKM akibat pandemi COVID-19. Dan ini yang paling kehit pada saat ini dengan adanya pandemi. Nah, ini saya jelaskan Bank BUMN sebagai ujung tombak ya. Kalau kita melihat dari Bank BUMN sebagai ujung tombak, ya kita lihat pertumbuhan dari plat merah, mikro ini lebih menurun. Ya, jadinya ini karena lebih ke konsumtif, jadi mereka lebih fokus di kecil menengah. Tapi pertumbuhan terbesar dari saya jelaskan di awal di menengah. Ya kan? Jadinya ini average loan size-nya antara 5 sampai dengan 20 M. Ya, pertumbuhan kredit dan ini pertumbuhan kredit di pasca COVID, post COVID ya, karena ini pertumbuhannya antara sebentar nih, ya kalau kita lihat average loan size-nya, target loan size 5 M, average existing loan 20 M, ya estimasi nasabah bisa 1.000 nasabah, ya. Jadinya ini yang tersalurkan sangatlah besar. Nah, kita melihat komposisi terbesar dan ini banyak memang bank yang melakukan pertumbuhan ke sana. Sebentar Bapak Ibu izin saya angkat telepon sebentar aja, mohon maaf. Oh maaf Bapak Ibu, tadi ada telepon jadi saya matiin dulu. Jadi menindaklanjuti slide ini, kalau Bapak Ibu lihat ya, sampai Juni 2021, ini Juni 2021 pertumbuhan terhadap menengah ini cukup fantastis. Ya, jadi ini yang sangat membantu banyak perbankan. Jadi tapi mungkin size-nya tidak sebesar sebelumnya Bapak Ibu. Ya, tapi growth terhadap menengah ini memang sangatlah tinggi dan karena bagaimanapun bank itu bisnisnya cari pinjaman, ya dari pinjaman itulah mereka bisa ngebayarin semua kewajiban-kewajiban mereka intinya. Karena bisnis model di bank ya memang harus mendapatkan suatu line of credit. Ya. Mari kita lanjut. Nah, total kredit perbankan masih kecil, nah, tapi NPL-nya rendah. Nah, ini mungkin data UMKM Mei 2020 ketika baru mulainya COVID ya.
antara buku 1, buku 2, buku 3, buku 4 yang sekarang mungkin sudah nggak berlaku lagi bentuknya buku, tapi kalau buku 4 itu rata-rata adalah bank-bank besar, mayoritasnya kalau kita lihat UMKM ya memang terhadap size. Ya, semakin besar size-nya, dan ini umumnya buku 4 adalah ya banyak dari bank BUMN. Tapi dari sisi NPL 4,14%. Memang meningkat, mungkin ini karena dampak dari COVID itu sendiri. Jadi kalau kita melihat lagi UMKM di masa pandemi, apa sih nih yang ada di masa pandemi? Tentunya pandemi ini suatu hal yang sangat mempengaruhi banyak usaha, ya bukan hanya UMKM tapi semua lini industri ya. Tapi khusus untuk UMKM, kita ingat zamannya mulainya PSBB itu, ya menurunkan signifikan pendapatan perusahaan kecil, besar, dan pelanggan atau retail. Tentunya meningkatkan market risk ya, karena konsumsi atau daya beli yang menurun. Ya. Kemudian perilaku konsumen yang menimbulkan risiko lebih tinggi untuk berbisnis. Dampaknya tentunya jutaan pekerja di Indonesia terpengaruh. BPS mencatat 29 juta penduduk usia kerja terkena pandemi. Yang diantaranya pengangguran tidak terserap oleh kesempatan kerja 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja 0,76 juta orang, tidak bekerja karena COVID 1,77 juta orang, bekerja dengan pengurangan jam kerja 24,03 juta orang. Dan ini di November 2020. Ya. Jadi ini survei yang dilakukan oleh Kemenaker dengan Indef, 88 perusahaan terkena pandemi. Ya. Ini tahun 2020, tentunya hal yang serupa memang berdampak di 2021. Kalau kita lihat UMKM post COVID, apa yang terjadi? Semua pelaku usaha terkena PPKM. Ya, akibat ledakan COVID, menghadapi banyak aspek negatif, menyatakan rugi 2 elemen. Nah, ini pernah ada suatu survei dilakukan oleh asosiasi mall, ya, pengusaha mall, ya, kapasitas 25%. Kalau PPKM kapasitas 20% yang mempengaruhi bisnis hanya mendapatkan 10-20% penjualan normal. Ya, kalau PPKM kapasitas 50%, mereka hanya dapat 20-40% dari penjualan normal. Kalau maksimal 75%, ya, 36% mengharapkan lebih dari 50% penjualan normal. Nah, banyak orang kan bilang, ya tentunya dengan online dan lain-lain, ya GoFood, Grab, Tokopedia, dan lain. Survei menyatakan bahwa dari online delivery takeaway selama PPKM ini kontribusi hanya 5-10% dari penjualan. Jadi Bapak Ibu, dampak PPKM tentunya sebagai akibat dari COVID itu sendiri, ini sangatlah dahsyat, meskipun ya kita banyak melihat banyak industri sudah melakukan kegiatan online delivery atau takeaway. Nah, itu pun hanya 5-10% dari penjualan. Jadi kunjungan face to face datang toko itu masih sangat penting untuk menimbulkan traffic. Ya. Dan yang paling hebat lagi, terakhir, mayoritas bisnis menghindari PHK. Jadi 75% menempatkan staf di rumah selama PPKM di Juni 2021. Ini kalau menurut saya ini ada resiliensi daripada UMKM. Bapak Ibu bayangin, pendapatan turunnya minta ampun, nggak ada income, karyawan nggak dipecat. Nah, ini suatu fenomena yang menurut saya yang mungkin berbeda dengan beberapa negara maju, karena disinilah kelihatan bagaimana nature kewirausahaan, entrepreneurship dari pengusaha di Indonesia. Nah, oleh karena itu optimisme tetap ada.
35% memproyeksi rebound ekonomi akan ada di tahun 2022. Ya, ini sebelum kita mengetahui adanya Omicron. Memang harga SEO menurun, ada internal lintas, biaya gaji 3 besar yang membebani bisnis UMKM sama PKM. Harga SEO-nya gimana? Traffic-nya merendah, karena traffic turun tentunya income turun, dan gaji. Ya. Tapi level confidence-nya UMKM ini kembali, very strong. Dalam 6 bulan akan kembali. Tingkat optimismenya ini sangat takjub saya. Karena dari sinilah yang menunjukkan bahwa ekonomi sekarang ini memang berhenti untuk sementara, tapi ketika dibuka lari kembali. Ya. Dua permintaan rata-rata UMKM minta kepada pemerintah adalah gaji pegawai dan pajak. Nah ini kembali, mereka juga masih memikirkan bagaimana mereka menyelesaikan kewajiban pajak pada pemerintah di masa COVID. Jadinya ini juga suatu hal yang surprising buat saya. Dan tentunya Peduli Lindungi, mereka banyak sudah menempatkan meskipun proses untuk mendapatkannya memang tidak terlalu gampang dan pada saat ini mungkin sudah jauh lebih baik. Bagaimana pemerintah menghadapi ini? Tentunya ada dukungan fiskal dari pemerintah. Ya. Jadinya dukungan fiskal dari pemerintah, kalau saya lihat ini dari adalah bentuknya dukungan bagi rumah tangga dan dukungan bagi usaha UMKM. Dari rumah tangganya sendiri, perlindungan sosial, ya, dengan adanya 265T yang diturunkan, 103 juta individu, 21 juta keluarga, dan subsidi bunga kredit. Jadi dari sisi pemerintah memang sudah melakukan tindakan-tindakan ini untuk mendukung fiskal bagi dukungan pada rumah tangga maupun bagi usaha UMKM. Mungkin sebelum ke sini, slide-nya ada kira-kira ada pertanyaan dari Bapak Ibu nggak? Nanti aja di akhir Pak, sekaligus. Oke. Kalau sesi selanjutnya saya akan jelaskan mengenai restrukturasi kredit UMKM sendiri. Pentingnya modal kerja. Kenapa sih? Karena salah satu key sukses faktor UMKM adalah modal kerja yang konsisten. Ya. Kelangsungan bisnisnya sampai 50%, kebalikan bisnisnya dan lainnya memang kembali. Modal kerja ini yang paling penting dan harus konsisten. Karena ini adalah bloodline atau darah daripada bisnis itu sendiri. Tentunya dengan ada modal kerja, UMKM mempunyai fleksibilitas keuangan. Ya, karena ini kunci terpenting juga kesuksesan berbisnis. Nah, dampak dari pandemi ini apa? Kalau kita lihat nih pandemi COVID-19, apa sih efeknya setelah ini? Adanya PSBB atau dulu di 2020 sekarang PPKM. Dampaknya apa? Mau nggak mau konsumsi dibatasi. Agar konsumsi dibatasi bagaimana? Penurunan pendapatan signifikan terhadap UMKM. Kemudian yang terjadi apa? Modal kerja nggak bisa berputar. Karena nggak bisa berputar, apa yang terjadi? Pembayaran bank ke bank terhambat. Karena pembayaran bank terhambat, Pak, kolektabilitas jelek. Karena kolektabilitas jelek apa? Nah, tidak ada modal kerja. Tidak ada modal kerja, dampaknya apa? Risiko usaha ditutup yang berdampak terhadap lebih dari 29,12 penduduk terkena pandemi dan adanya kredit macet. Itu. Sebentar. Jadi kendala UMKM dengan pandemi adalah khususnya tidak adanya akses mendapatkan modal kerja. Jadi Bapak Ibu, restructure itu cuma ngasih nafas. Tapi kalau nafasnya nggak ada modal kerja, ya balik lagi ke restruktur. Dan restrukturisasi tidak akan berjalan.
Restrukturisasi itu apa sih? Ujungnya, esensinya itu ya kembali memberikan ruang nafas. Tapi selama bisnis nggak jalan, ya, karena konsumsi dibatasi, ya, dengan sendirinya modal kerja nggak berputar dan nggak ada modal, ya mau nggak mau itu tinggal nunggu waktu. Nah, inilah dampak dari pandemi sendiri. Kalau kita lihat restrukturisasi OJK sudah ada nggak? Ada. Nah, ini memberikan ruang kerja di debitur. Ya. Kolektibilitas satu pilar, nah ini penting. Karena apa yang terjadi? Biasanya ada 3 hal yang menjadi kajian dari Bank Indonesia. Adalah prospek usaha, kinerja debitur, dan ketepatan membayar. Rata-rata yang di bawah 10M adalah ketiga ini yang menjadi. Nah, tapi akhirnya nomor 3 yang dipentingkan, ketepatan membayar pokok. Kembali lagi, ini kadang-kadang ya juga membingungkan. Kalau nggak ada perputaran ya tetap aja nggak bisa bayar pokoknya atau bunganya. Ya, karena banyak yang prospek usaha, karena banyak usaha-usaha UMKM yang menghadapi krisis di COVID pandemi ini, kalau bisa mereka nepatin bayar pokok dan bunga dengan ngutang lagi. Jadi yang bikin never ending story untuk mereka. Ya. Yang diperlukan kembali lagi untuk mereka bisa bermulai, modal kerja berputar. Untuk modal kerja berputar, ya ekonomi harus balik normal. Jadinya langkah besar dampak dari COVID pandemi terhadap pengusaha-pengusaha UMKM. Benar bahwa pemerintah sudah melakukan kebijakan dukungan fiskal, seperti tadi saya jelaskan, melakukan dukungan rumah tangga atau pada dukungan UMKM, menggelontorkan dana yang banyak triliunan untuk merangsang atau menggairahkan publik untuk melakukan pembelanjaan. Akan tetapi kalau kebijakan PPKM PPSB masih ada yang memang diperlukan untuk mencegah penyebaran COVID dan kegiatan dibatasi, dengan sendirinya modal juga nggak berputar. Ya. Kebijakan-kebijakan dari OJK untuk restrukturisasi dan lain-lain memang ada, dan ini hanya memperpanjang waktu, tapi tidak menyelesaikan masalah. Ya. Kalau kita restrukturisasi pembiayaan kredit, apa yang dilihat? Kualitas kredit tetap lancar sejak dilakukan restrukturisasi. Ya. Skema restrukturisasi bervariasi antara lembaga dan daerah untuk memberikan fleksibilitas dalam implementasinya. Ya, biasanya kalau saat restrukturisasi itu bisa turun, tapi kategorinya sekarang tidak turun kolektabilitasnya. Nggak jadi 2, tetap 1. Akan tetapi tetap aja ketika mau mendapatkan pinjam modal kerja, nah ini yang jadi masalah, karena untuk tetap lancar seperti saya jelaskan dari Bapak Ibu, untuk usaha dapat membayar kewajibannya kepada bank, mereka perlu modal kerja. Untuk modal kerja dapat disetujui, tanya harus ada peningkatan hasil usaha. Peningkatan usaha itu asalnya dari mana? Konsumsi meningkat. Konsumsi meningkat dari masyarakat masuk pada industri, sudah dibantu pemerintah, sudah. Lewat mana? Dukungan fiskal. Tapi kembali, kalau kegiatan dibatasi, tetap nggak bisa datang, nggak bisa muter. Nah, relaksasi pengaturan penilaian dasar satu pilar hanya didasarkan ketepatan membayar pokok dan bunga. Ya, dan ini ada 3 hal dan 6 hal yang akan restrukturisasi. 1, penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, ya. Ada namanya, terus kemudian ada penambahan fasilitas kredit pembiayaan, ada konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara atau PMS. Ini 6 hal yang dilakukan restrukturisasi menjadi guidance utama di bank. Kalau kita lihat penurunan suku bunga sudah dilakukan nggak? Sudah. Memperpanjang jangka waktu sudah nggak? Sudah. Pengurangan tunggakan pokok sudah nggak? Ini tergantung masing-masing industri, ya, dan persepsi dari masing-masing bank. Mengurangi tunggakan bunga sudah nggak? Tergantung kembali dari industri dan dari bank.
penambahan fasilitas kredit pembiayaan sudah dilakukan nggak? Diupayakan. Ya, tadi kita lihat pertumbuhan kredit menengah, tapi hanya selektif. Dan 6, konversi kredit jadi PMS ini mungkin jarang yang dilakukan. Tapi inti semuanya, banyak pengusaha yang diperlukan adalah ini. Karena dengan ini diharapkan perputaran ada, mereka bisa beli barang, dengan harapan masyarakat tadi yang sudah diberikan dukungan fiskal oleh pemerintah dapat mulai belanja. Tentunya untuk mulai belanja, pembatasan kegiatan usaha, baik PPKM, PPSB, kalau bisa jangan diperketat sehingga diperlonggar sehingga mereka bisa mulai belanja. Gitu. What's next? Apa kunci keberhasilan UMKM? Ya, kalau kita lihat tergantung pulihnya ekonomi pasca COVID. Penting adanya continuous source of revenue, memenuhi ketepatan pembayaran pokok. Tentunya jumlah pembayaran pokok disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada, serta industri. Kebijakan relaksasi kredit hingga Maret 2023. Ya, karena membantu UMKM, ekonomi belum pulih kembali. Tantangan UMKM untuk modal kerja di masa pandemi apa? Pandemi menyebabkan kesulitan UMKM dalam modal kerja tambahan yang membantu perputaran bisnis. Restrukturisasi atas kewajiban baik penjualan akan tentunya membantu, tapi tidak menjamin kelangsungan usaha. Diharapkan bangkitnya ekonomi secara ukur dan demand masyarakat, UMKM mulai modal kerja yang konsisten. Jadi dengan dibukanya ekonomi, ya Bapak Ibu, dan dengan adanya insentif dukungan fiskal dengan masyarakat, kalau imagine ya usahanya ini sudah mestinya dimatiin sama 2 tahun, jalan 3 bulan matiin lagi, 3 bulan, jalan 3 bulan matiin lagi, 3 on and off, ini nggak ada perputaran. Nah karena dengan tidak ada perputaran dari si bank ya pasti mau nggak akan ngasih kredit. Ya, jadi inti dari semuanya, kalau bilang apa sih solusi dari restructuring supaya berhasil, pemahaman dari banknya sendiri terhadap industri dan tentunya melihat kondisi sekarang, yang mau nggak mau, bank harus memahami bahwa industri ini memerlukan modal kerja. Karena modal kerja itu kembali lagi adalah kunci sukses daripada semua bisnis, baik UMKM, perusahaan medium atau perusahaan besar. Demikian Bapak Ibu presentasi dari saya, semoga dapat membantu Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Kalau ada pertanyaan silahkan Bu Deten. Ya, terima kasih Pak Robin. Baru aja saya mau mengingatkan, tapi ternyata sudah selesai. Sedikit saya ulas lagi ya apa yang sudah disampaikan. Mungkin highlight untuk UMKM-nya, terima kasih. Kemudian untuk kami para notaris, diingatkan lagi bahwa untuk restrukturisasi itu banyaknya di area-area seperti penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, dan yang terakhir konversi kredit menjadi PMS, yaitu penyertaan modal sementara. Nah, untuk yang poin 1, 2, 3, 4, 5, 1 sampai 5 itu mungkin kita sudah sering ya kita lakukan di kegiatan kita sehari-hari dalam rangka membantu masyarakat dan perbankan untuk membuat perjanjian restrukturisasi. Saya ada waktu 3 menit lagi untuk Pak Robin, ingin sedikit dijelaskan tentang yang PMS itu gimana Pak prosesnya penyertaan modal sementara itu. Jadi salah satu memang yang diizinkan dari perbankan adalah penyertaan modal. Jadi mereka mengkonversi hutang mereka sebagai PMS. Nah tentunya ketika mau dihitung PMS ini balik lagi terhadap kondisi laporan keuangan dan pastinya lagi ke depan future growth dari perusahaan itu sendiri. Nah umumnya ini dilakukan terhadap beberapa perusahaan besar ya yang mempunyai significant exposure dan membantu ekonomi secara keseluruhan. Jadi
memang dari beberapa UMKM banyak yang berminta pikiran bisa nggak ya, bisa BRI ketika macet mereka konversi menjadi modal, nah, jadi equity, jadi tidak diberatkan dengan bunga dan pokok ya. Akan tetapi kembali lagi untuk menjalankan menjadi suatu PMS ya, dari si bank dia harus melihat satu ya, lihat apakah jaminannya mencukupi. Biasanya kalau jaminan mencukupi, ya bank akan mikir mendingan saya fokus terhadap jaminan, ya daripada saya memfokuskan terhadap PMS. Karena dengan ada PMS, kembali ini ada jangka waktu kalau nggak salah 3 tahun. Ini harus bank tidak boleh megang lagi. Ada batasan waktunya pemegangan PMS. Jadi nggak selamanya tiba-tiba bank punya banyak usaha. Dan ini memang dengan sendirinya untuk intinya tidak memberatkan perusahaan dengan adanya bunga dan pembayaran pokok ya, dengan bank turut serta diharapkan bank juga memberikan tambahan modal. Jadi Punten dipotong, jadi pada kasus seperti ini seolah-olah bank itu menjadi investor ya bisa dilihat di debiturnya itu. Ya, mungkin berarti ada beberapa dong, bukan debitur kreditur tetap nggak seperti itu hubungannya? Ada background noise nih Bu, sebentar. Halo Bu. Ya. Ada yang background noise, saya nggak kedengeran nih. Oh, oke. Saya coba lacak ya. Jadi maksudnya gini, kalau memang tadi disebutkan konversi kredit menjadi PMS itu kan berarti penyertaan modal sementara di mana bank itu masuk ya ke dalam kegiatan bisnis si debiturnya. Nah pertanyaannya hubungannya itu tetap debitur kreditur ataukah berubah dengan adanya bank sebagai penyerta? Itu tetap sebagai kreditur debitur. Jadi umumnya mereka ini penyertaan modal sementara. Jadi mereka bukan menjadi pemegang saham dengan sendirinya. Ya artinya mereka menjadi pemegang saham yang valid gitu. Jadi mereka tiba-tiba BCA atau BRI punya usaha apa. Gitu. Nah ini ada batasannya. Dan batasannya memang diatur di ketentuan dari OJK sendiri. Ya. Oke Pak. Jadi dengan sendirinya tetap aja hubungan kreditur debitur tetap berada. Jadi mereka lebih melakukan, contohnya kenapa PMS biasanya mereka takut duitnya di streaming. Ya, jadinya mereka mau nggak mau ya udah duduk di situ. Ya, jadinya mereka ngatur. Oh, tadinya ngaku bilangnya kita perputarannya 1.000, nggak taunya perputarannya 10.000. Ini 9.000-nya kemana? Ya, itu lebih dalam pengawasan. Masuk ke dalam manajemennya si itu ya, usaha itu ya. Ada yang bisa masuk manajemen dengan sendirinya kalau mereka memang ada beberapa perusahaan dari proses restrukturasi dan umum perusahaan yang besar-besar ya. Mereka ngirim tim atau direktur keuangannya dipegang oleh bank. Oke Pak, sementara itu dulu ya, sambil mungkin nanti ada teman-teman yang mau menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk disampaikan ke Pak Robin. Kali ini kita beralih ke Mbak Endang ya. Mbak Endang, selamat pagi menjelang siang nih. Mbak Endang. Pagi Bu Dewi ya. Pagi, Mbak Endang. Setelah tadi dari mulai kita pelan-pelan bicara tentang UMKM dan akhirnya memang kena juga ke yang besar di PMS itu ya, katanya kan itu untuk biasanya di tempat-tempat yang usahanya besar. Nah kita sekarang mau bicara tentang perjanjian yang selalu besar. Nggak ada sindikasi yang kecil ya Mbak Endang ya. Sindikasi mah biasanya selalu sesuatu yang sifatnya besar. Nah untuk teman-teman ketahui nih, notaris kan biasanya notaris katanya tinggal dapat aja tuh draftnya dari lawyer, terus kita ketik ya kan, jadilah aktenya gitu loh. Jangan gitu, jadilah notaris yang sedikit tahu. Kalau ditanya sama Mbak Endang, Bu Dewi bantu ya, siap. Ini siapa lendernya gitu, terus borrowernya siapa, terus begitu Mbak Endang bilang underwriter, kita nggak apa sih gitu kan, udah gitu. Terus arrangernya ada, agen fasilitas gitu kan, agen jaminan. Nah yang kayak gitu tuh Mbak Endang. Jadi supaya notaris itu kesannya itu lebih bright gitu dan lebih ngerti
kalau bikin perjanjian sindikasi itu beda dengan bilateral. Tentunya pertanyaan yang dilontarkan apabila memang tidak mengerti kepada para lawyer itu juga nyambung gitu. Jangan kasihan lawyernya nanti menerangkan kembali gitu kan, apa ini dan kok tidak selalu harus ada agen fasilitas dan jaminan gitu ya. Dalam satu sisi kan ada cuman agen fasilitas aja, ada gitulah pokoknya. Bercerita tentang itu mungkin teman-teman benar-benar pengen tahu nih dari Mbak Endang. Silakan Mbak Endang. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Mohon izin untuk saya share screen. Oke, Bapak Ibu sekalian, peserta kelompok pencapaian dan Ibu Dewi Tenti sebagai lebih terkenal Ibu Deten ya, sebagai moderator dan juga Pak Robin. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan juga tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan Pak Robin terkait dengan restrukturisasi. Nah, saya mencoba akan menjelaskan tadi yang disampaikan oleh Bu Dewi adalah terkait dengan apa itu kredit sindikasi dan kemudian sebenarnya fasilitas yang selama ini diberikan. Tadi sudah disampaikan bahwa pasti kredit sindikasi akan pasti lebih adalah besar jumlahnya, karena memang kita ketahui bahwa kalau seandainya kita bicara mengenai kredit sindikasi itu kan akan berbeda dengan bilateral. Nah, kecenderungannya kan adalah ketika menyampaikan adalah kaitannya dengan bilateral, posisinya adalah biasanya hanya satu kreditur saja, satu bank. Kita di sini adalah membicarakan adalah perjanjian kredit dengan bank ya dalam hal ini ya. Nah, pada saat biasa bisa perorangan ataupun perseroan, mungkin Bapak Ibu notaris sudah lebih paham daripada saya untuk mengatakan bahwa sebenarnya dari sisi kewenangan ataupun dari sisi anggaran dasar yang selama ini Bapak dan Ibu notaris sudah biasa melakukan. Nah, ini pastinya kita akan mengacu kepada ketentuan siapa yang berwenang ketika di dalam perjanjian kredit. Nah, saya hanya di sini adalah mencoba untuk pemahaman kredit secara umum saja, bahwa di sini pemahaman kredit secara umum kan kaitannya dengan hubungan antara bank dengan perorangan atau debitur terkait dengan pinjam meminjam, di mana pastinya yang namanya peminjaman ada kewajiban untuk melakukan pembayaran dengan suatu jangka waktu tertentu, dan bank sendiri akan mendapatkan suatu karena dia meminjamkan uang akan mendapatkan suatu bunga yang wajib diberikan dari debitur kepada bank dalam waktu tertentu yang sudah ditentukan juga dalam perjanjian kredit. Nah, gimana kalau misalnya karena sebagai dasar dari adanya hubungan hukum antara kreditur dengan debiturnya, tentu Bapak dan Ibu sekalian juga tadi sudah ulas adalah kaitannya dengan adanya perjanjian kredit. Perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris yang selama ini atau ada yang beberapa yang dibuat tangan, tapi kaitannya dengan perjanjian kredit sindikasi itu lebih banyak dibuat di hadapan notaris. Nah, perbedaannya tadi kalau misalnya bilateral tadi sudah disinggung oleh Ibu Dewi adalah hanya satu kreditur atau satu bank, sedangkan kalau perjanjian dengan kredit sindikasi tentu banknya akan lebih dari satu, karena sekelompok bank ini membiayai kepada satu debitur dan di mana pasti jumlahnya besar dibandingkan atau kebutuhan yang diajukan oleh debitur itu mencapai suatu jumlah yang cukup signifikan, sehingga kita perlu tahu bahwa sebenarnya terkait dengan terkait dengan pelaksanaan kenapa adanya pemberian kredit sindikasi, tentu ada beberapa alasan alasan pemberian kredit tersebut, di mana tadi sudah saya singgung bahwa dia fasilitasnya kredit itu cukup besar karena mungkin bisa juga untuk membiayai suatu proyek besar, sehingga dibutuhkan beberapa kreditur sindikasi. Di sini beberapa kreditur sindikasi ini adalah kaitannya juga adalah berbagi risiko. Karena ketika satu kreditur membiayai fasilitas kredit secara nilainya cukup besar, tentu risikonya akan lebih berat dibandingkan dengan kalau ada beberapa kreditur, sehingga ada berbagi risiko karena dikaitkan juga dengan batas maksimum pemberian kredit. Karena kan ada ketentuan di dalam POJK batas maksimum pemberian kredit itu, sehingga
dengan adanya kreditur sindikasi, beberapa bank memberikan fasilitas kredit sindikasi, maka pertama adalah pembiayaan proyek itu adalah karena jumlahnya besar, kemudian kalau ditanggung beberapa bank itu akan kita ada berbagi risiko dan juga akan ada ketentuan BMPK, maka tentunya ketentuan-ketentuan harus ditaati oleh bank. Nah, bagi beberapa bank yang mungkin bank-bank itu tidak terlalu besar, itu juga bisa menambah suatu pengalaman di mana adanya mengelola suatu kredit dengan fasilitas kredit yang cukup besar itu kan dengan menjadi partisipasi bank, itu akan menambahkan suatu pengalaman. Dan juga karena tadi juga disebutkan bahwa salah satu bank itu adalah menyalurkan kredit, jadi di situ dengan adanya ajakan untuk ikut serta menjadi peserta atau bank partisipasi dalam perjanjian kredit, maka bank tersebut adalah juga telah mendapatkan kesempatan untuk menyalurkan kreditnya atau lending opportunity. Tentu ketika melakukan, karena tadi ada beberapa bank, nah pertama-tama biasanya kan arranger dalam hal ini salah satu bank yang akan dia membuat term and condition-nya dari calon debitur, dengan dia kemudian menawarkan atas pembiayaan suatu proyek dengan fasilitas kredit tersebut kepada beberapa bank. Nah, kemudian sifatnya adalah dia akan mengatur mengenai term and condition-nya, dan juga dia akan membuat yang namanya profil ataupun kaitannya dengan pengajuan rencana pengajuan kreditnya. Nah, biasanya mereka nanti akan memperhatikan juga dari memfasilitasi para debitur tersebut dengan bank-bank yang akan menjadi krediturnya pada saat nanti pemberian kredit sindikasi. Nah, dengan ditandatangannya perjanjian kredit sindikasi, di sini akan ada peranan dari beberapa bank. Misalnya salah satunya adalah agen fasilitas. Itu salah satu dari peserta kredit sindikasi ditunjuk menjadi agen fasilitas. Nah, agen fasilitas di sini adalah untuk menata usahakan selama jangka waktu perjanjian kredit segala penata usahaannya, dikaitkan juga dengan ada penunjukan misalnya nanti adalah karena kan pasti ada jaminannya, walaupun di sini akan ada pemberian jaminan, nah akan ada agen jaminan. Nah, dia kemudian akan melakukan pengikatan, kemudian penampungan, pengadministrasian segala jaminan yang diberikan oleh debitur, dan juga nantinya ketika jaminan tersebut dilakukan valuasi ulang dengan menunjuk penilai independen dan juga asuransi, jadi artinya perlindungan terhadap jaminan itu adalah merupakan tugas dari agen jaminan dan juga agen penampung atau escrow agent, biasanya dikenal sebagai escrow agent. Nah, selain itu bank-bank yang menjadi peserta sindikasi yang tidak menjadi agen, dia adalah menjadi bank partisipasi, di mana dia juga wajib melakukan pengawasan terhadap debitur dengan cara adalah dari laporan keuangan yang disampaikan oleh debitur itu kan akan melakukan pengawasan juga pengelolaan, sehingga ketika bank partisipasi itu juga melalui agen fasilitas bisa mendapatkan kembali haknya di dalam sebagaimana porsi fasilitas kredit yang diberikan. Nah, di sini sebenarnya ketika kita bicara berbagi risiko itu adalah akan ada di dalam fasilitas kredit tadi, itu akan ada yang namanya total jumlah fasilitas kredit, lalu kemudian masing-masing bank akan memberikan plafon sebesar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Nah, itu adalah kaitannya dengan berbagi risiko. Namun demikian, Bapak dan Ibu, tentunya tidak semua debitur yang mengajukan fasilitas kredit sindikasi itu diterima atau memperoleh dana sesuai dengan yang diajukan, karena bank juga dalam hal ini prinsip kehati-hatian juga wajib melakukan penilaian dari debitur itu sendiri. Nah, debitur itu sendiri kan Bapak dan Ibu sering mendengar atau mungkin juga sudah memahami dengan istilah 5C dan 7P. Jadi dalam hal ini kita akan melihat kondisi karakter dari si debitur itu. Nah, karakter dari debitur itu kita adalah kaitannya untuk mengetahui latar belakang maupun track record dari menganalisa dari si debitur, kemudian kaitannya dengan kapasitinya adalah ketika kemampuan untuk membayar kredit. Nah,
kemampuan untuk bayar kredit dan juga dia mempunyai capital atau modal yang cukup di dalam pengelolaan usahanya. Lalu kemudian adanya satu kondisi bisa kondisi dalam bentuk general maupun khusus yang bisa berpengaruh terhadap kegiatan usaha debitur. Nah, kemudian kaitannya dengan jaminan juga akan ketika adanya pemberian kredit ya diberikan adanya suatu jaminan yang menurut kan di dalam biasanya kan akan ditentukan berapa nilai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan. Nah, itu yang kaitannya dengan 5C. Kemudian kita masuk ke 7P. Jadi personality. Jadi di sini ada personality. Nah, personality itu memang sebagaimana karakter ya, dari karakter dari perilaku sehari-hari, dari kepribadian dari calon debitur. Nah, Bapak dan Ibu mungkin sekarang itu sudah banyak media sosial yang kita bisa mengetahui perilaku dari perorangan calon debitur karena istilahnya banyak kegiatan-kegiatan yang di media sosial yang juga diketahui oleh pihak lain karena ya kita selalu upload apa yang kita lakukan. Ini salah satu juga bisa kita mengecek dari kepribadian. Kemudian kaitannya dengan parti itu adalah karena kan kita mesti harus mengetahui siapa sebetulnya calon debitur itu. Apakah dia merupakan kelompok usaha tertentu atau grup, atau apakah dia adalah merupakan pihak terkait. Nah, itu akan diketahui dari siapa sebetulnya calon debitur itu. Karena nanti akan ada pengaruhnya ketika kaitannya dengan BMPK. Lalu tujuan dari pengajuan fasilitas kredit itu, apakah layak pembiayaan atau tujuan yang diajukan itu adalah sesuai dengan kredit yang disampaikan. Karena di sini kan ada nilai, jadi artinya fasilitas kredit tentunya harus dikaitkan juga dengan tujuan dari debitur tersebut, tujuan penggunaan dana fasilitas kredit. Nah, kemudian prospek usaha, jadi sini ada prospek. Nah, kedepannya itu dengan seandainya diberikan fasilitas pembiayaan itu prospek usaha dari debitur tersebut seperti apa? Nah, karena tujuannya adalah ketika adanya prospek dari suatu usaha dan ini adalah dikaitkan juga dengan kemampuan untuk membayar. Jadi mendapatkan payment adalah sumber pendapatan untuk melakukan pembayaran fasilitas kredit tersebut. Lalu yang tentu dikaitkan dengan pendapatan yang di sini adalah profitability. Jadi kita lihat ketika dia menjalankan usaha selama ini apakah adanya suatu laba atau keuntungan yang diperoleh sehingga memberikan keyakinan bagi para kreditur untuk memberikan kredit kepada yang bersangkutan dan juga kaitannya dengan protection di sini adalah jaminan. Ketika satu pemberian kredit itu adalah tadi karakter dari sisi kreditur, tentu dari sisi debitur pun juga menganggap bahwa kredit sindikasi itu akan berguna, istilahnya bermanfaat dari sudut debitur adalah ketika kredit diberikan secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat bunga. Karena ketika ada suatu pembiayaan tentu sudah ada planningnya ketika kapan dia akan menggunakan dana tersebut, kemudian jumlahnya berapa dan kemudian memang penggunaannya adalah sesuai dengan istilahnya meningkatkan kapasitas usahanya, meningkatkan sehingga akan ada menimbulkan satu keuntungan atau profitability yang tujuannya adalah nantinya untuk dari sudut kreditur adalah tujuannya ketika willingness untuk ada kemampuan keinginan untuk membayar. Karena dengan tadi kita sudah menyinggung 5C dan 7P, di sini kreditur akan melihat bahwa sebenarnya ada kebutuhan dari sisi debitur bahwa memang dia membutuhkan dana tersebut, fasilitas kredit tersebut untuk pembiayaan untuk modal usaha atau meningkatkan satu kegiatan usahanya sehingga dari di sini juga kelihatan dari 5C 7P keinginan willingness untuk membayar dan kemudian kemampuan untuk melakukan pengembalian dana tersebut. Nah, setiap bank itu kan juga mempunyai prosedur pedoman penyusunan kebijakan perkreditan di sini yang juga diatur dalam POJK dan harus ada jalan keluar. Nah, jalan keluar itu yang kita biasa katakan adalah first way out. Sebetulnya bukan dari sisi kolateral. First way out itu adalah tadi kemampuan untuk membayar, kemampuan untuk mengembalikan fasilitas kredit tersebut itu merupakan first way out. Nah, dilihat dari mana? Dari adanya pendapatan dari kegiatan usahanya tadi. Lalu kemudian kolateral itu sebetulnya adalah merupakan second way out-nya.
Kalau sudah ternyata memang ada macet, kemudian itulah adalah kolateralnya, adalah second way out-nya, dan terakhir third way out-nya itu adalah kalau Bapak Ibu sering membuat personal guarantee, corporate guarantee, itu sebetulnya adalah third way out-nya. Kalau tiba-tiba dari first way out, second way out, masih tetap kita mempunyai suatu komitmen dari corporate guarantee yang dari sisi debitur atau personal guarantee dari si pemegang saham. Nah, kemudian pencairan kredit kan tadi dikatakan bahwa dari sudut debitur itu kan tepat jumlah, tempat guna, tepat waktu. Dan ini kan tentu akan berkaitan dengan pencairan kredit. Nah, pencairan kredit itu biasanya ada beberapa jenis yang dimana harus dipenuhi dulu persyaratan kreditnya, pencairan kreditnya seperti apa sesuai dengan di dalam perjanjian kredit. Nah, nanti ada pelafon tertentu yang ada persyaratannya yang bisa kemudian dicairkan. Kemudian dari sudut kreditur pun juga tadi harus melakukan analisa apakah fasilitas kredit sindikasi yang diberikan itu ada terkaitkan dengan objek yang dibiayai, dikaitkan dengan tadi kegunaan tadi yang diberi dari sudut kreditur tepat guna. Jadi kan objek yang dibiayai dengan tepat guna itu tadi. Karena pemberian debitur itu ke kredit perjanjian kredit itu kan tentu juga dikaitkan dengan asumsi, jadi sisi kreditur juga wajib istilahnya memberikan asumsi skenario. Misalnya skenario terburuknya seperti apa. Kemudian kalau skenario terburuk kan artinya bisa jadi pendapatannya itu tidak bisa berkurang karena sehingga tidak bisa mengcover terjadinya pembayaran dikaitkan dengan misalnya penurunan dari pendapatan, penurunan dari penjualan. Kalau kondisi wajar ya memang misalnya pendapatannya memang sesuai dengan yang kita lihat ada kaitannya dengan laju inflasi atau kaitannya dengan nilai depresiasi rupiah. Dan kalau skenario yang paling baik adalah kalau seandainya pendapatannya itu menjadi naik, jadi artinya secara ada peningkatan dari satu pendapatan. Nah, dari hal-hal yang diperhatikan dalam penilaian debitur tadi, ini Bapak Ibu ini ada beberapa yang perlu juga tetap kita perhatikan ya. Tadi dari sudut krediturnya adalah penilaian debitur. Nah, konsultan hukum bisa jadi konsultannya kreditur, bisa juga menjadi konsultannya debitur. Nah, ini akan saling tergantung. Kita menjadi konsultannya kreditur, kita juga mesti melakukan pengecekannya terkait dengan debitur. Tapi kalau kita menjadi konsultan debitur, kita melakukan pengecekan dari sisi untuk kepentingannya, artinya pada saat negosiasi perjanjian kredit, mana-mana saja yang kita perlu sampaikan kepada debitur, poin-poin apa saja yang menjadi kewajibannya, dan juga persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi kalau terkait dengan perjanjian kredit, pencairan, dan risiko-risiko apa saja. Nah, dari sini kita langsung saja saya masuk ke sebenarnya siapa debitur. Nah, biasanya di dalam bank-bank itu kalau ingin tahu seorang perorangan ataupun badan hukum itu sebagai calon debitur siapa dia, itu bisa melakukan pengecekan dengan sistem layanan informasi keuangan, di mana di sini sistem informasi layanan keuangan itu dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. Nah, siapa di dalam slip tersebut informasi itu diketahui bahwa sebenarnya debitur tersebut itu pernah atau sudah menjadi pernah menjadi debitur dari satu bank atau beberapa bank, itu akan tergambar atau informasi tersebut akan bisa diperoleh ketika bank akan meminta sistem layanan informasi keuangan. Karena kewajiban bank juga sebagai pelapor itu yang mau juga memberikan pelaporan informasi ketika ada suatu ya debitur terkaitkan dengan perjanjian kredit, dikaitkan dengan identitasnya, fasilitas dana yang diberikan, agunan, dan lain-lain. Nah, kemudian setelah kita adalah mendapatkan informasi, kita harus kita kemudian juga melakukan analisa sebenarnya debitur tersebut merupakan salah satu grup atau mempunyai hubungan pengendalian langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan, kepengurusan ataupun keuangan dengan peminjam lainnya, dengan debitur lainnya. Kemudian atau dia sebetulnya pihak terkait dari bank, karena kan pihak terkait itu kan kaitannya dengan hubungan pengendalian baik melalui tadi kepemilikan, kepengurusan, keuangan, tapi kepada bank. Nah,
Ini semua adalah dikaitkan dengan BMPK. Di masing-masing batas maksimum pemberian kredit terhadap grup, terhadap pihak terkait itu sudah diatur di dalam ketentuan BMPK. Nah, lanjut kewenangan pihak yang mewakili debitur, mungkin kalau untuk poin ini saya Bapak dan Ibu notaris lebih memahami karena apa yang disebut perorangan, dokumennya apa, kemudian kalau badan hukum seperti apa, dan juga persetujuan yang membatasi direksi untuk melakukan suatu tindakan, karena di sini ada sifat pemberian pinjaman dan juga ada sifat pemberian jaminan. Nah, tentu kita pasti akan meminta persetujuan, dan bahkan kalau kaitannya dengan peraturan undang-undangan yang terkait, ya kita tinggal lihat dari apakah pembatasan selain yang dimaksud dalam anggaran desa. Dan juga pasti diperhatikan juga ketika kaitannya nanti adalah dalam perikatan yang sudah dilakukan oleh debitur sebelumnya, itu juga kita mesti melakukan pengecekan apakah ada pembatasan mengacu kepada perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, kemudian kita karena tadi salah satu untuk suatu pembiayaan dan salah satu pendapatan itu diperoleh juga dari debitur itu menjalankan kegiatan usaha, tentu kita akan melakukan penelaahan juga dari kegiatan usaha. Maksud dan tujuannya kemudian kaitkan karena dalam menjalankan kegiatan usaha tentu harus mempunyai satu perizinan. Nah, perizinan ini juga kita telah apakah masih berlaku perizinan materialnya, dan kemudian ada atau tidak persyaratan-persyaratan dari perizinan material itu yang belum dilakukan oleh yang wajib dipenuhi oleh debitur. Nah, kemudian dari kegiatan usaha tadi kan kita tentu akan mendapatkan informasi bahwa sebetulnya dalam menjalankan kegiatan usaha memperoleh itu si debitur, calon debitur tersebut apakah sudah terdapat perjanjian dalam rangka kegiatan usahanya. Karena ternyata misalnya dia bergerak di bidang konstruksi, seperti apa perjanjian kontraktor selama ini, yang hal ini kan akan istilahnya akan ada suatu prospek usaha, adanya suatu pendapatan yang sudah dibuat yang kemudian nantinya akan diperoleh dari si calon debitur, dan juga peraturan perundang-undangan yang terkait misalnya yang membatasi bidang usaha tersebut atau yang wajib dipenuhi dalam menjalankan bidang usaha tersebut. Itu sangat tergantung kepada kegiatan usaha. Nah, aset debitur yang tadi tadi sudah disampaikan bahwa merupakan second way out itu adalah kita akan melihat bahwa sebenarnya debitur itu menguasai, memiliki dari aset-aset baik benda bergerak, tidak bergerak, kemudian dokumennya seperti apa, apakah dari kita juga lihat kepemilikannya, apakah itu milik dari debitur atau kepemilikannya itu dari pemegang saham ataupun pengurus, dan kemudian hubungannya seperti apa kalau kemudian dilakukan penjaminan, atau kita juga melihat bahwa apakah telah dijaminkan atau tidak sebelumnya terhadap aset-aset tersebut. Nah, karena di dalam perjanjian kredit itu juga baik bilateral maupun sindikasi itu kan mesti ada namanya penjaminan yang nilai besarnya itu ditentukan oleh bank. Nah, makanya aset-aset yang dijadikan jaminan itu perlu dilakukan penilaian, baik nanti penilaian pada saat memperoleh fasilitas maupun ada penilaian berkara. Dan kewajiban untuk karena kaitannya dengan perlindungan asuransi, perlindungan dari sisi aset, maka biasanya ada suatu kewajiban untuk melakukan pengikatan dengan pihak asuransi yang biasanya sudah ditentukan kriterianya oleh kreditur di dalam perjanjian kredit. Nah, satu hal yang perlu kita juga perhatikan adalah ketika ada perjanjian kredit sebelumnya yang sudah dibuat oleh debitur, jadi kita perlu memahami beberapa outstandingnya, kemudian kapan jatuh temponya, adakah dari prestasi dari debitur tersebut sehingga diketahui status kolektibilitasnya. Kemudian tadi juga saya sudah singgung adalah aset yang telah dijaminkan dan juga covenants atau pembatasan. Nah, ini penting karena bisa jadi kita kalau seandainya ternyata kita lakukan analisa bahwa adanya pembatasan kaitannya dengan rasio finansial yang kemudian bisa jadi akhirnya kita akan mendapatkan kredit sindikasi, salah satu tujuan penggunaan dananya adalah membayar kewajiban
kewajiban berdasarkan perjanjian kredit sebelumnya. Dan juga atau ketika di situ biasanya ketika akan mendapatkan fasilitas kredit bisa juga adanya wajib memperoleh persetujuan dari kreditur sebelumnya. Itu juga perlu dilakukan satu analisa di situ. Nah, perkara juga tidak kalah pentingnya adalah ketika kita melakukan tadi, siapa sih sebetulnya debitur itu, ada setelah kita pahami kemampuan usahanya, ada asetnya, yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan perkara. Perkara itu bisa melibatkan debitur, bisa melibatkan pemegang saham, bisa melibatkan direksi, komisaris, key person, yang dimana kita telah perkara tersebut akan berpengaruh secara material di dalam menjalankan terkait dengan kegiatan usaha dari sisi debitur, dan juga adakah sifat perkara itu adalah perdata, apakah ada pidana atau tenaga kerja, lalu kemudian statusnya apa, dan kemudian setelah itu perkara itu sudah sampai proses di mana saya. Nah, karena kita pernah melakukan satu due diligence bahwa sebenarnya pada saat debitur tersebut mengikatkan diri menandatangani itu sebenarnya sudah ada indikasi bahwa yang bersangkutan sedang dalam proses suatu perkara. Nah, kemudian dari perkara kita tentu Bapak dan Ibu sekalian sebagai konsultan hukum maupun kita wajib juga memahami yang namanya laporan keuangan, karena terkait dengan fasilitas kredit, kemudian misalnya perusahaan itu mau melakukan penawaran saham ataupun kegiatan transaksi perusahaan restrukturisasi perseroan, itu laporan keuangan juga menjadi salah satu dokumen untuk bagi konsultan hukum itu untuk melakukan cross check terkait dengan aset, kewajiban, dan modal. Dan ini juga selama ini kalau Bapak dan Ibu di dalam perjanjian kredit bilateral maupun kredit sindikasi itu memang ada suatu kewajiban dari debitur untuk senantiasa melaporkan atau menyerahkan laporan keuangannya dalam waktu tertentu. Nah, sebelum diberikan tentunya tadi untuk mengetahui siapa debitur tersebut ya perlu dilakukan yang namanya site visit oleh si kreditur. Jadi kantornya di mana, kantor pusatnya, kemudian apakah dia punya cabang, kegiatan, atau kalau misalnya punya industri pabriknya di mana saja, terhadap tadi kreditnya itu bikin dimai apa saja, dan kemudian apakah mana yang akan dijadikan aset jaminan untuk penerbitan kredit sindikasi, untuk fasilitas kredit sindikasi tersebut. Nah, hal yang perlu diperhatikan di dalam perjanjian kredit, karena baik kita menjadi konsultan hukum debitur maupun konsultan hukum dari kreditur, itu yang kita pertama-tama yang kita ketahui dari 12 ini, saya langsung ke slide berikutnya, adalah terkait dengan anggota kreditur sindikasi. Tadi ada beberapa banyak, tentu kita juga melihat bahwa pihak-pihak di dalam akte dalam pembuatan perjanjian kredit sindikasi mengacu kepada anggaran dasar masing-masing kredit sindikasi, lalu kemudian adakah suatu persetujuan yang diperlukan, dan kemudian sudahkah mereka memberikan fasilitas kredit tersebut sesuai dengan pedoman penyusunan kebijakan kredit. Nah, kemudian dari anggota tersebut kita ada juga peran dari masing-masing, agen fasilitas, agen jaminan, agen penangguh. Kemudian atau hanya menjadi bank peserta sindikasi. Ada satu yang membedakan di sini dengan bilateral adalah adanya nanti ada rapat kredit sindikasi ketika debitur tersebut di dalam diatur akan melakukan suatu aksi korporasi tertentu, bisa mayoritas atau bisa keseluruhan kreditur yang perlu mendapatkan persetujuan. Nah, ini yang membedakan antara bilateral yang selain karena pihaknya banyak, kalau yang bilateral kan langsung diputuskan oleh kreditur bank tersebut. Tapi kalau kredit sindikasi ya ada beberapa mungkin dikaitkan juga dengan quorum, dikaitkan dengan persentase dari mayoritas dari kreditur tersebut. Nah, jenisnya bisa ada jenis dalam kaitannya dengan kegunaannya, itu bisa modal kerja atau investasi, dan lain-lain. Kemudian juga dikaitkan bisa berdasarkan jangka waktu. Jangka waktu bisa jangka panjang, jangka menengah, kemudian atau jangka pendek. Nah, tadi karena anggota sindikasi beberapa, nah kita juga di dalam perjanjian kredit sindikasi juga ada porsi dari masing-masing peserta, dan tentu kesiapan dana. Kesiapan dana ini nanti kaitannya dengan
ketika pencairan kredit. Nah, ketika misalnya debitur sudah melakukan memenuhi segala persyaratan, dan kan berarti harus ada kesiapan dana dari para kreditur tersebut, karena kan sudah ada tahapan, kemudian sudah diatur di dalam perjanjian kredit sindikasi maupun dokumen-dokumen apa yang wajib dipenuhi. Nah, dan seperti biasanya baik bilateral maupun kredit sindikasi tentu ada namanya ketentuan terkait besarnya bunga, denda, penalti, dan bagaimana mekanisme pembayarannya. Itu kita juga menjadi salah satu yang kita lakukan analisa. Nah, mekanisme pembayaran hutang pokok karena adanya suatu jangka waktu, nah itu apakah secara angsuran dibayarnya atau memang dibayar pada saat akhir. Nah, juga ada hal yang kita pengaturannya adalah kaitannya dengan pembayaran dipercepat. Nah, karena dalam pembayaran dipercepat biasanya ada seperti penalti. Nah, hal ini sebagaimana Bapak dan Ibu, kalau misalnya dia sudah memperoleh perjanjian kredit sebelumnya dan kemudian fasilitas kredit sindikasi itu salah satu adalah tujuan penggunaan dananya adalah untuk membayar kredit fasilitas kredit sebelumnya, maka berarti kan berarti ada pembayaran dipercepat. Apa saja yang wajib dipenuhi? Kemudian ada biayanya seperti apa? Selain yang outstanding yang terhutang ya, tapi pasti ada satu namanya penalti atau pembayaran ketika untuk pelaksanaan pembayaran dipercepat. Nah, agunan tadi juga sudah disebutkan adanya satu barang jaminan, kemudian yang karena dia sebagai second way out, dan satu hal lagi adalah cross collateral. Kalau seandainya dia tadi adalah satu sudah memperoleh kredit, bisa ada diatur kredit ataupun grupnya, bisa ada pengaturan cross collateral. Kalau seandainya satu one prestasi di dalam salah satu perjanjian kredit ataupun mereka adalah sebenarnya debitur dari masing-masing bank peserta kredit sindikasi, nah ini bisa dikatakan bahwa kalau default di salah satu bank, maka ini bisa juga kreditur sindikasi ini menjadi jadi one prestasi. Nah, kemudian pengikatan barang jaminan yang dikaitkan dengan barang jaminan tadi, kemudian status kepemilikan dan penguasaan. Nah, cross collateral, cross default, artinya cross collateral di sini adalah tadi yang saya sampaikan bahwa adanya barang jaminan satu untuk menjamin beberapa perjanjian kredit. Nah, dan kaitannya nanti juga ada yang namanya syarat tadi yang saya sudah sampaikan adalah cross default. Nah, asuransi di sini kewajiban tadi kan ada agen jaminan yang dimana juga salah satunya adalah dia melakukan kewajiban untuk mengasuransikan jaminan tadi, dan kemudian biasanya ditentukan untuk kriteria perusahaan asuransinya seperti apa, dan kemudian ada ketentuan mengenai bankers clause. Lanjut adalah kaitannya dengan covenant. Covenant di sini bisa afirmatif, bisa negatif. Artinya kalau negatif biasanya dengan persetujuan terlebih dahulu, itu adalah biasanya kita nyebutnya negatif. Kalau afirmatif maka kewajiban-kewajiban yang wajib dilakukan dari sisi debitur. Nah, afirmatif negatif covenant ini kita juga perlu lakukan penelaahan karena khawatirnya ada hal-hal yang bisa membatasi aksi korporasi selanjutnya dari sisi debitur, atau hal-hal apa saja yang kita harus memberikan pointer bahwa yang boleh dilakukan ABCDEG yang tanpa persetujuan. Kalau yang ini adalah dengan persetujuan. Kemudian yang tadi one prestasi yang tadi saya katakan dari cross collateral adalah kaitannya dengan cross default, itu adalah dikaitkan dengan kriteria one prestasi di dalam perjanjian kredit sindikasi, akibatnya apa, dan kemudian adakah cross default karena tadi ada cross collateral, kemudian di sini kayak bisa dikaitkannya dengan cross default, dan ketika ada one prestasi tentu ada pilihan hukum atau mekanisme penyelesaian sengketanya seperti apa yang dipilih oleh para pihak. Biasanya kadang terkait agunan tadi kita juga sudah menyinggung bahwa kadang-kadang hanya ada dokumen kepemilikan yang kalau berbentuk sertifikat, ada juga perikatan agunan, keberadaannya itu ada di bank, tentunya kalau dipasang SHT sudah dipasang sertifikat hak tanggungan, atau kaitannya juga misalnya masih belum dipasang hak tanggungan seperti apa, kan tentu Pak Notaris sudah melakukan pengecekan juga di kantor pertanahan kondisi, kemudian karena tadi kaitannya juga kita melakukan yang namanya kunjungan site visit, kita harus tahu bahwa keberadaan agunannya secara apa, kemudian sudah dinilai, dan adakah misalnya kewajiban untuk persetujuan, apakah
tergantung dari nilai agunan itu, karena kalau melebihi 50% dari kekayaan kan pasti meminta persetujuan dari RUPS. Kemudian kaitan dengan asuransi yang tadi juga sudah disebutkan. Pada saat penguasaan ini kita juga melakukan pengecekan yang tadi juga sudah saya sampaikan, adanya apakah atas nama debitur, atas nama pihak ketiga, dokumennya sudah berupa jual beli atau penguasaan, apakah juga telah diikat HT peringkat 1, peringkat 2 dan lain-lain. Sedangkan kalau kaitannya dengan ini adalah penguasaan, kita ngecek ya, kalau kaitannya dengan kepemilikan agunan selain tanah dan bangunan, bisa aja piutang persediaan, bisa kendaraan, mesin peralatan, kapal di atas 20 meter kubik dengan bursa akte atau deposito atau saham. Nah, masing-masing penting akan diikat dengan perikatan. Di sana misalnya kaitan dengan piutang persediaan itu adalah menggunakan fidusia, kemudian deposito, saham, gadai, mesin peralatan juga fidusia, bisa juga yang melekat dengan permanen itu adalah hak tanggungan, kemudian tanah kita hak tanggungan, kemudian kapal adalah hipotek kapal. Nah, kalau seandainya perikatan itu sudah sempurna adalah tentu sudah ada SHT ya, sertifikat jaminan fidusia atau sertifikat hipotek, dan kemudian kaitannya kalau sebenarnya cover note notaris itu belum menggantikan baru proses pengurusan, sehingga nanti tetap harus ditindaklanjutin dengan dokumen-dokumen terkait. Nah, seringkali ketika kita melakukan due diligence terhadap debitur itu seringkali juga ada beberapa yang belum dipenuhi oleh dokumen perusahaan debitur. Misalnya kita cek ternyata ada beberapa yang perubahan susunan pengurus, pemegang saham belum diberitahukan. Nah, pastikan ada risikonya akan disebut saya undang-undang PT. Kemudian sebenarnya masa jabatan direksi komisaris sudah berakhir tapi belum dilakukan pengamatan. Bahkan kadang-kadang terkait dengan misalnya ada perubahan susunan pemegang saham yang dimana dilakukan dengan proses akuisisi, itu bisa juga belum dipenuhi seluruh kewajiban berdasarkan proses akuisisi, dan bisa jadi di antara para pemegang saham sebelumnya sudah ada perselisihan. Nah, itu bisa kita makanya tadi dibutuhkan adanya pengecekan perkara, dan yang seringkali adalah tidak diselenggarakannya RUPS tahunan walaupun di dalam Undang-Undang PT maupun Anggaran Dasar disebutkan demikian. Nah, restrukturisasi kredit sebenarnya saya hanya menyinggung apa sedikit tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Robin. Jadi di sini kaitannya dengan tentu Pak Robin juga tadi sudah menyampaikan bahwa sebelum dilakukan restrukturisasi kredit itu tentu harus dilakukan, yang penting adalah analisa apakah debitur tersebut memang bisa ketika diberikan restrukturisasi kredit itu akan istilahnya membuat si debitur tersebut bisa meningkatkan kegiatan usahanya sehingga tidak akan berpengaruh terhadap kolektibilitas kreditnya, karena kan ada lancar dalam perhatian khusus, kurang lancar dilakukan macet. Tadi Pak Robin juga sudah menyampaikan bahwa dilihat dari sisi lancar karena membayar baik pokok maupun bunga. Nah, tadi juga sudah disinggung bagaimana mekanismenya. Jadi ada penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu tentu dikaitkan dengan perubahan angsuran ya. Kemudian dimungkinkan nggak diberikan penambahan jumlah kredit, dan juga ada perubahan syarat dan ketentuan, misalnya apakah dilakukan kaitannya dengan perubahan terhadap pokoknya atau kemudian pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, dan tadi ada satu yang menarik adalah kaitannya dengan penyertaan modal sementara. Itu hal-hal itu yang sedikit saya singgung dikaitkan dengan restrukturisasi kredit. Demikian Bu Dewi apa yang saya sampaikan uraikan terkait dengan kredit sindikasi dan sedikit menyinggung terkait dengan restrukturisasi kredit. Terima kasih Bu, monggo sekalian. Terima kasih Mbak Endang, padat, sangat padat. Saya sengaja lebihkan waktu 10 menit karena saya yakin ini semua lembar per lembarnya sangat bermanfaat dan menjelaskannya itu benar-benar nggak nafas Mbak Endang. Yang komen kecepatan, biarin aja kecepatan karena waktunya juga kita kan terbatas. Terima kasih loh Mbak Endang. Iya, ini pada saat ini rupanya yang ikut Mbak Endang tidak hanya notaris, tetapi juga ada bank. Ya, jadi saya harus tadi ada WhatsApp dari Pak Kris dari BRI, katanya siapa ya? Ada Bu Ratna, ada Pak Rudi, ada Pak Brian, ada Pak Oki, ada Pak Dani, itu dari BRI Kampus. Nah, mungkin ikut juga menyimak acara ini ya. Terima kasihlah, semakin banyak
yang mengikuti kan insya Allah semakin jadi bermanfaat, dan tentunya kalau ada pertanyaan atau ada insight lain itu silahkan. Nah, sebelum ada pertanyaan, saya mau nanya dulu, boleh ya Mbak Endang? Kalau kita sih dari notaris ya biasanya iya aja ya kan, cuman boleh dong kita dikasih bocoran apakah sebetulnya yang jadi agen itu biasanya adalah kreditur yang terbesar persentasenya. Itu cuma pertanyaan orang lugu saja ya kan. Terus kedua, tentang pembagian jaminan, apakah memang hanya berdasarkan persentase saja ya kan, persentase dari setiap masing-masing fasilitas berapa persen dari si kreditur, apakah mutatis mutandis akan berlaku terhadap jaminannya, seperti itu. Dan yang saya mau tanyakan yang agak sedikit membingungkan buat saya terutama adalah tentang begini Mbak Endang. Tadi disebutkan ada aset, ada modal ya. Nah, kita itu kadang-kadang bingung sebenarnya modal sama dengan aset kah atau aset bagaimana, karena kalau di anggaran dasar atau di dalam akte itu kan yang disebutkan adalah modal ya. Nah, sementara kalau tadi disebutkan tentang syarat penandatanganan dan syarat pencairan itu biasanya dimintakan kan untuk misalnya persetujuan dari Dekom atau RUPS itu kan 50% itu dari apa? Dari modal ya. Nah, apakah kita itukah acuannya gitu modal aja, atau kadang-kadang enggak Bu di dalam akte segitu, tetapi sebenarnya kalau lihat nilai aset sih gede banget, jadi nggak usah dapat persetujuan dari RUPS, cukup Dekom misalnya, seperti itu ya, let's say ya. Karena itu tadi harus ada jelas kita tuh sebenarnya acuannya tuh modalnya atau asetnya. Yang tentunya Mbak Endang lebih paham di sini sebagai konsultan hukum. Di sini kita tuh lihatnya dari apa sih kalau untuk dapat kewenangan bertindak itu. Itu 3 yang saya sampaikan. Makasih Mbak Endang. Oke, makasih Ibu. Pertanyaan pertama kalau boleh saya ulang adalah kaitannya dengan sebenarnya dari bank itu yang bertindak sebagai agen fasilitas, agen otomatis, jaminan. Apakah otomatis yang paling gede kah gitu partisipasinya? Sebenarnya kan di sini pertama adalah yang namanya perjanjian, biasanya kan adalah kesepakatan Ibu. Jadi kesepakatan dari para pihak. Dan biasanya kan memang kalau yang jumlahnya lebih besar, resikonya yang ditanggungkan akan lebih besar Ibu. Jadi artinya ketika mereka ketika resikonya lebih besar, peranannya pun juga biasanya akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan para kreditur yang lainnya. Karena sifatnya di sini selain kesepakatan tadi juga karena ada kepentingan dari sisi kreditur, karena dia memberikan fasilitas kredit lebih besar dan dia harusnya tetap memantau, mengawasi, dan kemudian untuk kepentingannya selain untuk kepentingan bank partisipasi lainnya, karena risikonya terbesar ya dia akan menjadi salah satu agen di situ. Yang kedua adalah kaitannya dengan tadi ini ya Bu ya, yang kaitan dengan pembagian jaminan ya. Nah, pembagian jaminannya itu digantungkan dengan jumlah, apakah digantungkan dengan jumlah bagian jaminan? Tentu saja, karena kan ini Bu, ketika kita memberikan satu jaminan yang tadi saya sampaikan adalah second way out, itu kan artinya terhadap ketika debitur tadi prestasi kan ada kepentingan dari para kreditur untuk memperoleh kembali fasilitas kredit yang diberikan. Nah, fasilitas kredit yang diberikan itu kan mungkin akan tercermin ketika terjadi eksekusi terhadap barang jaminan, kan tentu akan ada persentase nilai barang jaminan itu terjual berapa. Nah, itu kan akan mengacu kepada persentase juga dari masing-masing bagian jaminan, bagian fasilitas kredit yang diberikan. Nah, itu biasa kan belum tentu jaminan itu dieksekusi nilainya memang walaupun ketika dinilai di awal adalah lebih besar daripada fasilitas kredit, tapi ketika eksekusi atau pelaksanaannya proses lelang biasanya nilainya bisa lebih rendah. Kalau lebih besar sih mungkin tidak akan ada permasalahan, tapi ketika nilainya lebih rendah kan tentu akan bergantung kepada persentase dari pemberian fasilitas kredit tersebut. Nah, kaitan dengan ketika kita bicara modal itu kan bagian dari ekuitas. Nah, ketika dia bagian dari ekuitas ini sebetulnya kalau dari laporan keuangan itu
dengan aset itu istilahnya debit kreditnya gitu ya Bu ya. Jadi kita kalau modal itu jadi aset itu di sebelah kiri, biasanya kalau aset itu adalah dengan liabilitas di dalamnya. Nah, ketika ditanya mengenai modalnya berapa sih sebetulnya yang harusnya minta persetujuan RUPS gitu kan. Karena sebenarnya modalnya sekian Bu, asetnya adalah sekian. Nah, kita kan mesti harus melakukan mengacu pada laporan keuangan ketika dari sisi total kan ada kadang-kadang yang juga dikaitkan dengan ekuitasnya. Jadi berapa sih sebetulnya jaminan ini dibandingkan dengan ekuitas? Misalnya kalau dari transaksi material itu juga bisa dilihat dari ketentuan tersebut. Nah, yang tadi Bu sampaikan bahwa jaminan ini kan mengacu kepada aset. Berapa sih nilai aset dari jaminan yang diberikan? Nah, mengacu kepada itu kan biasanya kalau kita menjaminkan sebagian besar aset, artinya kan berapa sebetulnya aset yang nilai dari penjaminan itu akan dilihat dari ketika penilai independen sudah melakukan penilaian, artinya terhadap aset yang dijaminkan nilainya X rupiah, kita bandingkan juga dengan total aset yang di dalam laporan keuangannya. Nah, sebenarnya dia itu seberapa persen dari aset yang dijaminkan itu adalah apakah mengacu sebagian besar atau sebagian kecil dari total aset keseluruhan. Nah, memang ekuitas itu kan ada yang mengatakan bahwa laporan keuangan kan harus laporan yang istilahnya single entity, bukan konsolidasi ya. Ada juga laporan keuangan yang konsolidasi yang nilainya sudah penggabungan dari seluruh anak perusahaan yang memang memenuhi kriteria untuk terkonsolidasi. Itu sih Bu Dewi penjelasan saya. Kalau masih ada Pak Robin, Pak Robinnya sudah izin untuk ke dokter. Okay. Terima kasih. Bisa di stop dulu share screen-nya Pak Bu Endang? Ada yang mau bertanya secara langsung kah? Silahkan loh. Kalau mau. Yang raise hand ada nggak? Nggak ada yang raise hand. Ada yang mau tanya lagi? Ada pertanyaan nggak di kolom chat? Nggak ada ya. Nah, Mbak Endang, kalau gitu kita akan ngobrol aja lagi ya. Nah, tadi kan pertanyaannya itu bisa grup atau tidak grup. Nah, kalau grup itu memang apa bedanya? Kalau misalnya ini debiturnya grup apa tidak grup? Bukannya sindikasi itu kan penekanannya hanya kepada krediturnya aja yang banyak. Apakah ngelihat dari BMPK-nya aja itu grup apa bukan grup itu, atau ada pertimbangan lain? Memang kalau kredit sindikasi kan memang yang krediturnya banyak, debiturnya satu. Kita kenapa ada mengacu grup kepada atau tidak grup, kaitannya dengan betul tadi disampaikan Ibu adalah BMPK-nya itu. Karena kalau sudah melanggar BMPK kan tentunya akan berbeda ininya, komitmen pemberiannya. Ada yang raise hand nih, siapa? Pak Riwan deh, Pak Riwan. Pak Riwan ada yang mau ditanyakan. Silakan. Pak Riwan, raise hand tadi. Masih di mute Pak Riwan. Pak Riwan tolong ya di unmute. Ada yang nanya nggak sopan nih. Pak Riwan nggak kedengeran. Nggak ada. Ada Sandi aja, Pak Sandi. Pak Sandi silakan. Tidak. Halo. Oh ya Pak Riwan silakan. Ya. Kabar, Pak. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini saya mau. Ini kan yang dibahas ini sindikasi untuk perbankan bank umum ya. Apa? Untuk bank umum kan tadi yang sindikasinya. Untuk bangunan. Bank umum. Ya. Caranya jelek. Yang toko bangunan. Terus. Nah, yang saya mau tanya, kalau untuk levelnya Bank BPR, Oke. Ya, untuk levelnya Bank BPR bersindikasi, ini kan saya pernah juga membuat
atas sindikasinya BPR. Nah itu materi apa saja yang harus kita perhatikan? Apakah sejelimet seperti yang tadi diceritakan Mbak Endang gitu? Saya baru itu juga kemarin, baru ngepoin IG-nya kakak ipar saya, Pak Endang. Rupanya lagi ikut ya sebagai salah satu peserta sindikasi juga BPR-nya. Itu memang ternyata betul BPR yang namanya sindikasi itu tidak hanya bank-bank besar ya, yang tadi buku 4 atau apa, tapi juga BPR rupanya mereka bersindikasi juga. Gimana Pak Endang? Oke Pak Riwan, salam kenal Bapak. Nah, sebenarnya Pak, kaitannya dengan baik bank BPR maupun bank-bank besar itu kan sebenarnya dalam menjalankannya itu kan harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian kan Pak. Nah, ketika kita menjalankan prinsip kehati-hatian, kita juga wajib mengenal debitur yang akan kita berikan pembiayaan. Nah, bagaimana tentunya kalau kita mau mengenal supaya fungsinya nanti dana yang diberikan adalah bisa dikembalikan, baik itu apalagi BPR itu ya Pak, tentu ya harus paling tidak mengetahui apa-apa yang dari sisi kredit debiturnya itu, termasuk yang tadi kemampuan, kebutuhan, kemampuan membayar dan dikaitkan dengan pemahaman terhadap pelaksanaan prospek usahanya, karena kan semua bank pasti tidak ingin kreditnya mati. Semua bank pasti ingin ketika kredit itu dikucurkan itu adalah untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan dari sisi debiturnya, sehingga kemampuan untuk membayar itu bisa terefleksikan dari sisi pendapatan, karena itu tujuannya di kreditur kan itu Pak. Baik BPR maupun, karena ketika aset sudah one prestasi dan kemudian kita melakukan eksekusi aset, ada beberapa tahapan dan bisa jadi kita hasilnya adalah tidak sesuai yang diharapkan dengan sesuai dengan penilaian. Nah, itu makanya dikatakan adalah second layout-nya, karena first layout-nya itu adalah prospek dan prospek yang menghasilkan satu pendapatan, dan sehingga kita dan fasilitas kredit bisa dibayarkan baik itu melalui baik pokok maupun bunga secara angsuran. Ya kalau saya mengatakan bahwa sebenarnya prosesnya akan sama dengan dalam hal menganalisa dari sisi debitur. Demikian Ibu. Ya, setuju banget, karena tidak melihat besar kecilnya, tetapi dilihat daripada prosesnya. Sama-sama melibatkan kreditur lebih dari satu, jaminan yang sebegitunya pasti rada banyak, kemudian pasti harus ada agen, ya kan, dan timbullah segala sesuatu yang tadi Mbak Endang sampaikan. Begitu ya Pak ya? Iya. Mungkin sedikit saya tambahkan Ibu, karena kan sebetulnya BPR itu kan juga wajib mengembalikan dana-dana deposan yang kita putarkan kan sebenarnya dana-dana nasabah. Jadi sehingga kan harus ada satu analisa. Kehati-hatiannya sama ya Mbak Endang ya. Betul. Ada dari BRI, Raisen, Pak Dani silahkan. Halo Pak Dani, mangga. Follow, udah nggak jadi. Silahkan Pak Dani. Belum kedengeran Pak? Belum kedengeran Pak, tolong di unmute. Mana? Ya kita buka saja. Ya silakan Pak. Belum. Oh, halo, sorry tadi nggak bisa di-unmute tapi sudah. Terima kasih Bu Dewi, Bu Endang. Ini yang pertama ada 2 pertanyaan. Ini kan terkait dengan restrukturisasi. Ini bisa nggak saya bertanya mengenai restrukturisasi dalam rangka PKPU? Silakan. Oke, ya. Sebenarnya misalnya restrukturisasi Pak. Sebetulnya bagian Bu Endang tuh bagian daripada sindikasi, yang restrukturisasinya asam urat, lagi ke dokter. Oke. Jadi sebenarnya kan pada saat kita bicara secara normatif ada beberapa kendala-kendala kita di lapangan. Misalnya ada pengajuan PKPU yang ternyata itu tidak sesuai dengan POJK. Jadi regulasi semuanya itu tidak sesuai, tapi diputus oleh hakim di dalam PKPU. Nah, posisi
kalau umpamanya salah satu bank partisipan itu dia tidak hadir, tapi kemudian diputus, otomatis kayak dia harus tunduk dalam homologasi tersebut. Nah, dampak hukumnya seperti apa kalau putusan hakimnya tetap menjalankan usulan proposal PKPU tapi melanggar POJK dan aturan-aturan yang lain. Kemudian yang pertanyaan berikutnya saya ingin tanya juga, misalnya nih di beberapa partisipan perbankan, kan ini walaupun ini sindikasi tapi asesmen terhadap kualitas kredit itu kan individual sifatnya. Nah, kalau umpamanya ada perbedaan dalam penilaian kolektibilitas dari peserta sindikasi, kira-kira apakah wajib juga semuanya mengikuti yang terburuk atau gimana? Atau masing-masing kembali kepada penilaian masing-masing perbankan? Mungkin 2 itu aja sih yang saya tanya. Ya. 2 saja Pak, jangan banyak-banyak. Ini pertanyaan sendiri apa titipan Pak Kris? Enggak sih, enggak. Ya, terima kasih. Silakan Mbak Endang, kita berusaha untuk menjawab ya kan? Karena memang urusannya bukan PKPU juga urusannya. Ya silakan Mbak. Sebenarnya ini yang ahli Pak Dhani ini bukan. Oke, saya mencoba menjawab terkait dengan kaitannya PKPU yang sudah diputuskan. Jadi artinya ada satu PKPU tapi sebenarnya tidak sesuai dengan POJK ataupun kaitannya dengan tadi aturan-aturan yang dilanggar. Nah, di sini kan Pak, ketika adanya satu PKPU dan kemudian saya jawab dulu yang kaitannya dengan kalau ada salah satu bank peserta tidak hadir ya Pak. Artinya kan sudah ada kesepakatan homologasi. Nah, homologasi itu kan ditentukan juga adanya persentase di rapat kreditur kan Pak, artinya dari semua rapat kreditur kemudian persetujuannya seperti apa, lalu kan kemudian kan berarti di sini sudah disepakati mau tidak mau bank peserta yang tidak hadir tersebut menjadi agen turut untuk wajib untuk mengikuti keputusannya homologasi yang sudah diputuskan oleh mayoritas dari kreditur. Karena ada persentasenya yang ditentukan harus mayoritas. Kalau tidak tercapai quorum kan tentu akan dilakukan rapat kreditur selanjutnya. Nah, saya kurang tahu kenapa apakah PJK apa yang dilanggar terkait itu sehingga hakim memutuskan adalah tidak sesuai dengan POJK atau dasar hukumnya. Nah, ini kita mesti melihat sejauh mana Pak. Pada saat di dalam PKPU tadi memang sudah dasar-dasarnya apakah dari sisi bank itu sudah memperoleh putusan homologasinya dan kemudian mengacu kepada dasar-dasarnya itu memang sebenarnya tidak sesuai dengan dengan ketentuan yang ada. Nah, saya kurang tahu nih Pak isinya apa yang dilanggar. Kemudian kaitan dengan asesmen terhadap kualitas kredit individual di dalam bank partisipasi. Nah ini Pak, saya karena belum, berarti kan di sini ada beda-beda. Saya bank A menentukan dia adalah kualitasnya kurang lancar, bank B sudah macet, bank C dan lain-lain kan gitu kan. Karena masing-masing bisa tergantung karena bisa jadi debiturnya itu mempunyai kredit yang mungkin di bank A dia lebih banyak kan gitu Pak. Ketika dia macet di bank A lebih banyak dibandingkan kaitannya dengan fasilitas kredit sindikasi, dia juga sudah terikat dengan perjanjian kredit lainnya kan, dia akan melihat bagaimana kriteria dari kualitas itu. Nah, kalau tadi Bapak menyampaikan bahwa sebetulnya kita pakai yang mana nih kan gitu kan, pakai yang mana, pakai yang paling rendah atau yang pakai yang paling tinggi kan gitu pertanyaannya Bapak. Nah, sementara terhadap perjanjian sindikasi ini juga sudah masuk ke dalam kolektibilitas kan gitu Pak. Di dalam pada saat mereka melakukan si debitur melakukan one prestasi terhadap perjanjian kredit sindikasi itu tentu semua bank akan menempatkan khusus untuk satu sindikasi itu pada kolektibilitas yang sama kan Pak. Cuma bedanya karena debitur itu juga memperoleh fasilitas pinjaman dari yang bukan berasal dari perjanjian kredit, dia akhirnya menjadi kolektibilitasnya beda-beda. Nah, ini kan tentu akan
perlakuannya ketika kita mengatakan si debitur A itu kolektibilitasnya tidak kurang lancar di bank B, tapi terhadap bank C itu dia adalah kolektibilitasnya lancar, tapi bukan terkait langsung dengan sindikasi ini, kecuali memang mereka ada namanya nanti adalah cross default-nya, Pak. Itu kan nanti ketika itu kan semua kreditor akan melakukan rapat ketika ada cross default di salah satu bank yang diatur bahwa akibat dari default yang di sini mengakibatkan seluruh fasilitasnya menjadi default kan gitu, Pak. Oke. Itu ya Pak Dani. Seperti itu ya Bu. Saya kurang ini. Sekurang-kurangnya. Nanti mungkin ada obrolan lebih lanjut Pak berkenaan dengan putusan PKPU yang melanggar POJK ini, ya kan? Ya, tapi kan di sini kan sebenarnya Pak kriteria penetapan kolektibilitas oleh semua bank kan sama Pak. Artinya kalau kapan dikategorikan dalam perhatian khusus, kapan dibanding kurang lancar, diragukan. Cuma memang karena debiturnya itu punya beberapa fasilitas kan gitu kan, yang berbeda-beda dengan bank-bank peserta sindikasi. Jadi sebenarnya harusnya ketika dia default yang satu di bank itu tentunya kan akan sama dengan ketika ngomongin dia dalam kurang lancar 30 hari, 120 hari kan dia sudah otomatis dia masuk kriteria yang kurang lancar. Tergantung dari ini sih Pak. Oke Mbak Endang, Pak Dani, nanti kita akan lanjutkan mungkin tanpa mengurangi rasa hormat. Ada satu lagi soalnya penanya di sesi ini, ya. Nanti kita akan bisa diskusi lagi melalui channel yang lain. Pak Herdiman Syah, mangga. Belum dibuka Kang Herdi ya. Udah, mangga dicoba. Di mute Bapak. Oh kok. Kenapa enggak? Belum ada suaranya aja. Masih di mute Kang Herdi? Ya. Dah. Udah. Dah. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu Endang, Bu Dewi Tenti sebagai moderator. Ada dua yang saya akan tanyakan dalam hal ini. Pertama mengenai kredit sindikasi dengan jaminannya BMPK ya. Yang saya tanyakan apa syarat dan apa yang harus diperhatikan apabila ada kredit sindikasi dengan jaminan BMPK, dan bagaimana kita mengeceknya, apakah kita kalau seperti halnya hak tanggungan atas jaminan berupa bergerak maupun tidak bergerak seperti tanah maupun barang lainnya, kan kita bisa cek gitu kan. Nah kalau dengan BMPK ini bagaimana gitu, itu satu. Kedua mengenai agen penjaminan. Jadi dalam kredit sindikasi biasanya kan ada pemasangan hak tanggungannya itu nanti disebutkan misalnya Bank X itu bertindak selaku agen penjaminan. Nah, yang saya tanyakan, akte penjaminan itu biasanya dibuat kapan dan oleh siapa gitu kan? Biasanya kita hanya dapat, bahkan kadang-kadang kita udah buat aktenya belakangan gitu. Itu juga mohon diperhatikan bagaimana sebaiknya, serta apakah dengan hak tanggungan secara elektronik ini untuk kreditur berdasarkan agen penjaminan ini bisa terakomodir atau tidak. Saya terakhir membuat kredit sindikasi itu sebelum HTL, jadi beberapa tahun yang lalu. Itu aja mungkin. Terima kasih atas waktunya. Ya, pertanyaannya sama. Ya, terima kasih Kang Herdi. Pertanyaan Kang Herdi yang nomor 2 itu sama dengan yang ditanya di kolom chat ya, tentang tentang jaminan sindikasi, daftar ke HT online-nya
pakai kodenya siapa, kan sama aja ya Kang ya, kodenya siapa, banknya siapa. Ya. Sepengetahuan saya kemarin ditambah tadi itu yang kita baru lakukan itu. Ya, agen penjaminannya, akte agen penjaminannya kapan kita buat gitu, Bu? Nah, kalau akte agen penjaminan kadang-kadang mereka bikin sendiri sih. SSA-nya itu kadang-kadang mereka ya yang bikin Mbak Endang mungkin. Jadi kita mah cuma dapat itu aja, dapat pemberitahuan bahwa sudah ada SSA di antara mereka, ada yang pakai dituangkan kembali ke akte, ada yang memang di bawah tangan saja, tapi di antara mereka memang sudah ada sebelumnya pastinya. Kalau SSA itu harusnya sih sebelumnya ya Mbak Endang ya, sebelum perjanjian kredit sindikasi itu ditandatangani. Mangga Mbak Endang dijawab. Pak Herdi, saya ingin mengklarifikasi sedikit Pak Herdi. BMPK itu sebetulnya adalah batas maksimum pemberian kredit, Pak. Jadi plafon yang maksimal plafon yang diberikan kepada debitur bisa dikaitkan dengan kelompok grup ataupun pihak terkait dari bank. Nah, tadi saya justru ingin menanyakan maksud Bapak kredit sindikasi dengan jaminan BMPK ini yang saya agak kurang jelas maksud BMPK di sini. Tapi kalau BMPK yang tadi saya sampaikan di materi adalah kaitannya dengan batas maksimum pemberian kredit. Nah, makanya tidak ada kaitannya dengan jaminan. Kemudian tadi kalau dikatakan bahwa tadi sudah juga disampaikan Bu Dewi kaitannya dengan siapa yang melakukan pendaftaran HT elektronik, ini mungkin saya tolong ini juga ya Bu ya, karena mungkin dari sisi Ibu dan Bapak Ibu sekalian itu telah menjalankan kan ada agen jaminan, karena agen jaminan di sinilah yang membantu untuk melakukan pengikatan jaminan. Jadi kalau HT elektroniknya itu undangnya sepengetahuan saya adalah agen jaminan, karena kan dia tindakannya bukan atas nama pribadinya, tapi adalah atas nama dan atas nama para kreditur. Itu sih Bapak, itu sih Bu pertanyaan yang ini. Iya, segitu ya Kang Herdi ya sebetulnya jawabannya. Oke, ini waktunya sudah sebentar lagi mau habis. Ada pertanyaan lagi nggak yang raise hand? Ada satu lagi lah ya, terakhir ya Mbak Endang ya. Dari siapa? Sandi, Pak Sandi. Pak Sandi silahkan, Pak Sandi dari mana? Pak Sandi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu Dewi, Bu Endang, perkenalkan saya Sandi dari praktisi perbankan. Dari bank mana Pak? Dari Bank BNI. BNI, oke, siap. Ya, temannya Bapak. Oke. Saya mau menanyakan tentang Restrak ya. Walaupun saya tidak bergerak di bidang sindikasi, tapi lebih ke arah mortgage, pembiayaan, KPR. Mungkin ini diskusi saja ya. Tadi sampaikan sama Bu Endang bahwa Restrak itu antara lain perpanjangan jangka waktu, kemudian penurunan suku bunga. Sebenarnya kalau kita sih sudah melaksanakan itu, tambah ada satu lagi yaitu grace period. Grace period pokok artinya angsuran pokoknya ditunda. Mungkin jadi debitur hanya membayar bunga saja selama jangka waktu tertentu. Mungkin yang ingin saya diskusikan di sini, apakah teman-teman perbankan yang lain juga ada yang melaksanakan hal yang sama atau mungkin ada yang lebih lagi. Apalagi sekarang masa pandemi Covid ya, OJK sudah memberikan kelonggaran terkait dengan CKPR-nya terhadap mereka-mereka yang diberikan Restrak Covid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan kenotarisan, mungkin terkait pengikatan ya. Sejauh mana kekuatan dari sebuah cover note? Ada juga ya mungkin tidak semua ya, ada beberapa yang notaris yang mengeluarkan cover note-nya itu dengan sangat mudah Bu Dewi ya. Mungkin ya. Dengan sangat mudah, tapi ternyata yang melaksanakan itu orang lain. Contoh kalau misalnya saya di bidang pembiayaan kepada developer, end user KPR, kaitan dengan pemecahan sertifikat. Kita selalu menyarankan bahwa sertifikat itu dilakukan pemecahannya itu oleh notaris supaya netral di tengah-tengah. Tapi ternyata dengan kita dengan ada jaminan adanya cover note, tetapi ternyata pemecahannya itu dilaksanakan oleh developer.
di mana ujung-ujungnya sama developer. Kalau misalnya yang namanya debitur developer itu dijaminkan lagi ke pihak lain, ke MTN atau ke obligasi dan sebagainya. Pak Sandi. Saya ingin. Pak Sandi. Ya, Bu Dewi. Ini teh Bu Endang bukan notaris. Jadi masalah nanti cover note. Saya potong sebentar sebelum berakhir ini. Kebetulan di sini ada teman-teman dari Surabaya yang jadi panitia ya. Besok mau ada seminar online juga atau hibrid, saya kurang paham. Itu tentang cover note, Pak. Nah, ada di sini. Bu Mami masih ada nggak? Nah, itu nanti Bapak ikut saja. Nah, kebetulan juga kita sendiri sebetulnya lagi ada sedikit gergetan dengan cover note yang memang diharuskan oleh bank, di mana bank itu kayaknya nyuruh notaris bikin cover note-nya tuh menggaransi fully guaranteed gitu. Padahal kan sebetulnya kita juga harusnya based on yang seadanya. Seperti misalnya masalah pengecekan tanah ya dicek dulu baru ada cover note-nya gitu kan Pak. Nah, tetapi kayaknya kok banyak sekali tambahan-tambahan dari perbankan yang seolah-olah menekankan cover note itu benar-benar tanggung jawab notaris yang melebihi kadang-kadang. Ya, baik kalau begitu itu. Karena sudah mendekati duhur, mungkin yang satu aja Bu. Iya, yang kira-kira ada yang lain lagi yang kira-kira kalau yang itu kita sudah menjalankan ya Bu ya, Bu Endang, perpanjangan jangka waktu, penurunan suku bunga, sama ditambah lagi grace period pokok, jadi debitur hanya membayar bunga. Mungkin ada yang lain. Terima kasih Bu Endang. Bu Mami, tolong di-share ke Bapak tentang besok tuh acaranya supaya ikut acara Bu Mami dan teman-teman di Surabaya tentang cover note. Pak Endang, yang nomor 1 mau dijawab, tapi itu yang jawab harusnya bank juga ya. Siapa lagi bank yang ikutan gitu kan? Selain daripada BNI yang sudah melakukan restrukturisasi tidak hanya berkenaan dengan bunga waktu, tapi tadi apa satu lagi Bu Ina? Grace period. Jadi artinya menunda angsuran pokok. Jadi artinya yang dibayarkan adalah kupon, karena sebenarnya kan prinsipnya kesepakatan dari para pihak, dalam hal ini juga penilaian dari banknya sendiri ya Pak Sandi ya. Karena kalau banknya menilai bahwa sebenarnya dengan adanya grace period jadi pembayaran pokoknya diundurkan jadi yang bunga terlebih dahulu kan, sebenarnya untuk memperlancar kewajiban dan juga memberikan kesempatan buat debiturnya untuk meningkatkan pendapatan dengan mengurangi kewajiban. Kalau plus pokok kan tentu akan lebih berat kan dibandingkannya. Nah, mungkin kalau pengalaman dari bank-bank lain ya tadi yang sampai Bu Dewi sampaikan tadi, mungkin dari BRI ada atau tidak, tapi kan sebenarnya kita hanya untuk memperlancar supaya yang bisa memberikan kesempatan buat debiturnya. Nah, tergantung dari analisa dari masing-masing bank ya kali Pak Sandi ya. Oke. Begitu ya Pak ya. Oke, siap. Mbak Endang, sudah mau zuhur, katanya Mbak Endang nanti jam 1 ada klien, jadi harus segera kita sudahi. Mbak Endang, ini kita moderatornya tuh juga males. Jadi Mbak Endang nanti yang bikin closing statement sendiri. Cuman sebelumnya terima kasih ya Mbak Endang ya, kami sampaikan atas kesediaannya untuk berbagi pada sesi yang sangat keren ini. Sebenarnya ini juga tidak habis ya karena kita juga nanti ke depan pengen tahu tentang nggak cuman sindikasi tapi ada club deal ya. Apa sih bedanya club sindikasi sama club deal? Toh sama-sama banknya banyak, tetapi yang satu kok diikat dengan sindikasi perjanjiannya, tetapi yang ini kok kayaknya sendiri-sendiri gitu. Itu sendiri merupakan suatu PR ya kepada teman-teman notaris supaya kita lebih paham bedanya. Kok tidak serta-merta kalau krediturnya banyak itu sindikasi, tidak, kan ada juga club deal. Kemudian kita tidak hanya melihat kreditur, debiturnya kadang-kadang banyak. Krediturnya satu, yaitu joint borrower. Nah, hal-hal seperti itu juga nanti mungkin akan ada sesi-sesi berikutnya, dan mudah-mudahan Mbak Endang masih bersedia untuk menjadi narasumber. Ya Mbak Endang, biar ada sesi 1, 2, 3-nya tentang perbankan ini. Saya mewakili teman-teman kelompok pencapir mengucapkan terima kasih banyak Mbak Endang atas kesediaannya, waktunya, dan kami
telah menyediakan ini untuk Mbak Endang. Nanti saya akan sampaikan langsung ya ke kantor. Terima kasih Mbak Endang. Nah, tadi sebelum ditutup, saya minta Mbak Endang untuk memberikan closing statement sedikit saja. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bu Dewi Tenti dan para peserta sekalian, Bapak dan Ibu sekalian yang tidak hanya dari notaris, tapi juga dari partisipasi bank, dan mudah-mudahan apa yang saya tadi sampaikan bisa dapatkan memberikan manfaat, dan mohon maaf kalau ternyata dalam penjelasan ada salah kata. Dan kita di sini, saya salut sama Ibu Dewi Tenti dengan kelompok capirnya yang akhirnya bisa mengadakan webinar ini. Saya sampai tadi pesertanya hampir 200 lebih. 220 tadi Mbak. Nah, 220, kedepannya lebih sukses, dan sharing ilmu seperti ini memang sangat bermanfaat dan saling bisa menambah wawasan bagi semua pihak. Demikian, dan terima kasih saya pribadi telah diberikan kesempatan untuk itu. Terima kasih Mbak Endang, sehat selalu ya. Oke, nanti kita akan berjumpa lagi bulan depan dengan topik yang kita akan pikirkan apa. Tapi jangan lupa ada seri yang lain yang harus kita kejar dari Mbak Endang tentang perbankan ini. Ya Mbak Endang. Nah, untuk teman-teman yang mengikuti, nanti kita akan share bahannya, dan untuk teman-teman yang ada di klub pencapir, saya akan juga kasih contoh akte sindikasi dan restrukturisasi yang akhir-akhir ini kita buat. Oke, sebelum kita tutup, kita buka video, kita foto bersama. Yuk silahkan. Dan sepertinya nggak seru kalau kita nggak tutup pakai pantun. Pohon gandum tumbuh tinggi, bagus untuk bahan roti. Pandemi belum pergi, jadi kita harus hati-hati. Satu lagi, pohon lemon di tanah datar, hampir tumbang diterjang lahar. Omikron konon lebih menular, karena itu gampang menyebar. Cuci tangan sampai bersih, cukup. Sekian dan terima kasih. Yuk foto bersama banyak nih hari ini. Mantap sekali pantunnya. 1, 2, 3.